Oke, seru juga ya ngelihat. Seru, Ada ya. beberapa hal yang kita bisa bahas. Pertama, kita bahas dari pemilihan tempat dulu. Ya. Katanya dipilih Tugu Proklamasi sebagai harapan kedepannya bisa melanjutkan cita-cita proklamasi. Ya, ya. Prof. Ege melihatnya gimana? Apakah memang ada pasangan yang tidak melanjutkan cita-cita proklamasi sebelumnya atau seperti apa? Oh, tapi ini tempat yang menarik aja ya. Jadi kan ketika orang lain itu perlu menentukan tempat mana di sekitar sana, Tugu Proklamasi yang paling praktis. Karena punya simbol, ada kemenangan juga pernah dari sana. Dan lebih daripada itu, yang menarik adalah gini, kenapa harus dipaksakan pada hari ini? Oke. Karena mau dipaksakan hari ini harus dekat tempatnya. Yang meaningful atau punya makna banyak kan Tugu Proklamasi. Kenapa harus dipaksakan hari ini? Karena secara strategi komunikasi politik, kepala orang hari ini tidak boleh hanya berisi perubahan. Ya, karena perubahan itu sangat kuat loh. Kalau masuk ke memori, perubahan yang disampaikan dengan cara-cara yang menarik seperti tadi itu akan sangat kuat. Jadi mereka ini ya GMMD saya sebut ya, Ganjar dan Mahfud MD itu sungguh-sungguh ingin mengatakan enggak, di samping perubahan ada juga kami gitu. Jadi hari ini ketika ada pendaftaran isi kepala mestinya 50-50 atau 40-60 atau 60-40 terserah bagaimana. Jadi jangan hanya berisi perubahan. Lagi-lagi perubahan itu menggelegar. Karena itu harus diambil bersama, disegerakan sambil menyampaikan hal-hal yang jauh lebih menarik. Itu menurut mereka. Penampilan mereka santai sekali. Seperti di Tugu Proklamasi, jangan kita bayangkan Tugu Proklamasi sebagai tempat acara yang ini ya, yang resmi seperti gitu ya. hikmat dan itu. Enggak. Betul. Jadi seperti tadi menarik, tampil dengan pakaian hitam. Oh, kenapa bukan hitam putih? Barangkali Mas Ganjar sudah sadar kalau hitam putih yang garis-garis itu flicker. Flicker di kamera, betul. Jadi lagi pula kan masih ada hitamnya gitu ya. Nanti kita perlu bahas khusus. Kita bahas khusus. Ya itu pasti ya. ada juga semacam semangat ingin memerdekakan diri. Jadi kita tahu koalisinya itu nanti sambil menunggu ya, kan Prabowo itu leading dalam banyak survei. Betul. Sekarang tinggal menentukan cawapres. Dengan demikian kan muncul konstelasi perubahan yang menggelegar pada hari ini dengan caranya religius dan perubahan. Lalu ada kubu yang sedang ditunggu tegak lurus dengan Pak Jokowi, berarti keberlanjutan. Sementara ada kubu di tengah-tengah ini yang kita nggak tahu persis hubungan dengan Pak Jokowinya itu, kita doakan semoga tetap mesra. Tapi sementara itu pakai baju hitam dulu, ya kan? Nah, lalu ditanya putihnya mana? Mahfud MD. Nah, kita bahas Mahfud MD. Jadi, Pak Mahfud tadi tetap hitam putih. Betul, sama-sama walaupun tidak tegak lurus ya, tapi masing-masing. Satu hitam, satu putih. Satu hitam, satu putih. Ya. Begitu. Pak Mahfud tadi mengatakan ini menggunakan pakaian yang memang sudah disimpan dari 2019 lalu. Apakah ini suatu bentuk optimisme dari dia atau justru ini seperti menunjukkan bahwa ya tanpa yang lalu saya juga bisa tetap maju nih? Iya. Jadi ini biar bagaimanapun menunjukkan yang pertama selera humor juga dan kebesaran hati Pak Mahfud juga ya. Jadi pakai baju yang sama berarti memang harus fit itu, tidak boleh tambah. 5 tahun dijaga ya. Iya dijaga supaya tetap fit, lalu menunjukkan bahwa ini menarik. Dulu memang pernah belum sampai ke sana, sekarang sudah sampai. Jadi ibaratnya semua ikhtiar tetap dilakukan, kalau memang sudah jalannya akan sampai ke sana. Dan lebih penting daripada itu, jangan-jangan saya pikir ketika Prof. Mahfud diajak, dia langsung menyampaikan begini, oke kita deklarasi hari ini tapi besok daftar. Soalnya dia sudah pernah ngalamin mungkin ya, sudah ada janji tapi nggak didaftar. Ada pengalaman pahit di belakang itu ya. Tapi suasananya menjadi bercanda. Salah satu persoalan dengan Prof. Mahfud ini, walaupun penunjukan Prof. Mahfud ketika ada isu Mahkamah Konstitusi, ketika ada isu dinasti politik itu, ini sangat tepat. Tonnya positif di media sosial dan di media arus utama juga, karena menurut saya itu MMD juga. MMD itu adalah memulihkan mahkamah dengan senyuman, memperbandingkan Mahkamah Konstitusi dengan elegan. Jadi artinya orang bisa melihat ini Mahkamah Konstitusi saat ini yang lagi dapat ton negatif, dan ini Mahfud MD yang senyum saja pun sudah ingin memperbaiki soal ketatanegaraan kita, keadilan, serta tentu saja tokoh yang lebih berpengalaman. Dan tampil. Memang ada kekhawatiran sedikit bahwa Pak Mahfud ini disukai ya, kesukaannya tinggi, tapi belum tentu bisa ke elektabilitas, ya kan? Nah, tapi di sana tadi dia menunjukkan dengan senyumnya, dengan santainya, saya rasa punya peluang ya untuk menunjukkan nggak ada beban, nggak bayar sepeser pun, dan betul-betul ingin sebagai cawapres yang murni, yang tenang, toh dulu pernah dikecewakan,
Sekarang ya mudah-mudahan nanti ini terjadi ke Sandiaga Uno. Ya kan? Yang hati teriris ya. Pada saat ini siapa tahu 5 tahun lagi Pak Sandiaga Uno gitu. Tapi penampilan ini menjadi menarik dan kalau ada mau dibungkus kata buat mereka semua, kita kan belum tahu nama kerjasama ini. Mereka nggak pakai koalisi ya, kerjasama. Kadang-kadang kita dengar kerjasama Indonesia Unggul gitu ya, atau kerjasama mungkin gerak cepat untuk rakyat. Tetapi kalau pilihan kata buat mereka ini, itu Ganjar Mahfud gitu kalau ada judulnya, ini cerita tentang kita. Ini penting sekali. Mereka ulang di mana-mana. Ini bukan tentang Ganjar dan Mahfud, ini adalah cerita tentang kita. Dan itu adalah jalan masuk ke milenial. Ya, cerita tentang kita. Tentang Anda juga yang milenial, tentang bagaimana kita menghadapi kedaulatan pangan, bagaimana kita menghadapi akses buat kaum disabilitas, perempuan. Jadi ini betul-betul kalau mau disimpulkan, Ganjar Mahfud cerita tentang kita. Mirip-mirip judul lagu juga gitu iya. Nah, tapi kalau tadi kita sudah fokus ke pakaian yang digunakan oleh Mahfud MD, kita lihat pakaian yang akan digunakan atau yang sudah digunakan tadi oleh Ganjar Pranowo, tapi sebelumnya ternyata sempat voting. Iya, di Instagram. Kita lihat dulu, ada beberapa voting option. Ya, saya nggak ikutin. Nah, ada 5 pilihan tuh. Iya betul. Sampai akhirnya pilihannya dijatuhkan kepada pakaian hitam-hitam yang tengah itu. Yang memang akhirnya dipakai ya? Iya. Ini kan dipakai? Iya. Iya. Ya, dari 5 option itu yang di voting di Instagram ternyata yang dipilih yang hitam-hitam ini. Ada makna tersendiri gak sih dari pemilihan hitam-hitam? Ya, hitam itu tetap menyatakan masih dekat dengan Bapak Joko Widodo yang mengusulkan hitam putih. Jadi kalau Anda lihat keseluruhan ada hitam dan Prof Mahfud lah yang putihnya gitu ya. Nah, tetapi kita memang tahu kalau Anda punya videonya nanti Anda putar kan ada pertanyaan misalnya, kemana Bapak Joko Widodo lagi dinas? Dinas negara loh ya. Itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Jadi maksud saya kalau orang tanya kenapa bajunya nggak hitam putih gitu. Saya ingin mengatakan dari konstelasi kelihatannya kan 3 pasang nih yang sampai pendaftaran nanti ya. Kita tunggu nih Pak Prabowo, mudah-mudahan juga ada waktunya segera memutuskan ya. Nah, jadi yang satu udah pasti perubahan. Ya, kalau Anda bangun pagi tadi, perubahan tambah religius. Setiap kali menyampaikan kemana, perubahan, amin, gampang sekali itu ya. Dengan nanti tambahan apa yang lebih tajam gitu. Nah, yang di tengah-tengah ini pasangan dari dua-duanya senior, tapi yang satu lebih muda, yang satu lebih senior, punya pengalaman di berbagai bidang, ingin menunjukkan perbaikan ketatanegaraan, ingin menunjukkan perbaikan keadilan melalui sosoknya Mahfud. Ternyata dia bisa bercanda juga, dan ini adalah cerita tentang kita. Yang mau saya katakan adalah mereka sedang membangun branding mereka sendiri. Dulu Ganjar aja belum ketemu brandingnya. Apalagi ada Prof Mahfud. Nah, sekarang rasa saya pada hari ini ketemu branding, kalau ini kan perubahan, yang ini kan tegak lurus atau keberlanjutan ya. Nanti bagaimana narasinya, di tengah-tengah ini cerita tentang kita. Dia ingin mengatakan bahwa kami relatif tetap akan melanjutkan yang baik-baik dari Pak Jokowi, tapi ini tentang kita. Tentang bangsa Indonesia, tentang kami, tentang mereka berdua ini juga gitu. Jadi tidak terlalu nempel betul 100% melanjutkan apa yang ada di Pak Jokowi, karena itu untuk kubu yang ketiga, Pak Prabowo yang akan melakukan dengan pasangannya. Mereka memperbaiki hal-hal yang harus diperbaiki, meningkatkan semua kedaulatan, termasuk kedaulatan pangan yang diminta oleh Pak Jokowi. Tapi secara sederhana adalah cerita tentang kita, tentang bangsa Indonesia, dan cerita tentang mereka berdua sekarang. Oke. Baik, ini yang cukup menarik adalah ada obrolan juga mengenai apakah tidak memakai baju pilihan Pak Jokowi ini seolah-olah ingin meninggalkan bayang-bayang Pak Jokowi. Nah, kita akan lihat dulu ada statement dari Ibu Puan nih yang cukup menarik di belakang ini. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Gimana? Apakah benar seperti seolah ingin meninggalkan bayang-bayang dari Pak Jokowi, sampai Mbak Puan juga tadi mengatakan bahwa ya tanya aja sama Pak Jokowi nantinya. Jadi gini, ini permainan polisemi makna ya. Jadi dalam satu sisi ini bukan denotasi tapi konotasi. Pak Jokowi kan terkenal dengan itu gitu ya. Jadi artinya menyampaikan kalimat-kalimat maknanya bisa dia dukung Prabowo, mula-mula dukung Ganjar dulu dong. Ya. Setelah nanti dilantik besoknya langsung masuk ke
kedaulatan pangan itu kan buat Ganjar. Iya. Sesudah itu kemudian dengan berbagai peristiwa yang lain termasuk Gibran yang seperti anaknya yang pakai baju kaos Prabowo ya, Kaisang, kemudian Gibran yang melalui Mahkamah Konstitusi bisa mendapat karpet merah untuk menjadi cawapresnya Prabowo, walaupun belum tentu digunakan. Itu yang penting ya. Jadi ketika hati-hati loh, orang ini semua bisa kena prank loh. Kalau tidak digunakan, glorifikasi loh. Betapa kalaupun ada yang menyediakan karpet merah itu cuma fans saja, yang pemohon judicial review itu cuma fans penggemarnya Gibran. Toh Gibran tidak menggunakannya. Toh menunjukkan bahwa keluarga presiden tidak mau memanfaatkan hal-hal yang seperti itu. Kita tunggu yang soal itu. Betul. Tapi kembali ke persoalan ini, tadi Bu Puan itu juga sama. Jadi strateginya sama. Menggunakan polisemi makna. Dia juga menjawab dengan banyak makna. Tapi sekali ini harus diakui agak ketus. Oke. Ya, dibandingkan jawaban-jawaban yang sebelumnya. Ini mohon maaf nih kalau ditonton oleh Pak Jokowi maupun Mbak Puan. Kan coba tanyakan langsung ke Pak Jokowi kalau nanti sudah pulang. Saya juga ingin tahu jawabannya ya. Itu kan lebih komplit dan agak ketus. Mohon maaf sekali lagi, tapi ini nyatanya demikian. Karena itu saya mengatakan judul mereka ini adalah cerita tentang kita. Kita itu bangsa Indonesia yang mau diberikan kedaulatan pangan, pesan Pak Jokowi loh itu ya. Terus kemudian kedaulatan energi, kedaulatan digital, dengan sosok Pak Mahfud itu anti korupsi ya dan menegakkan keadilan. Lebih daripada itu, ini adalah cerita tentang pasangan yang tidak sepenuhnya nempel dan harus mengandalkan apa-apa dari Pak Jokowi. Mereka relatif dalam tanda petik independen pada saat ini. Nah, itu maksud pertanyaan tadi itu. Silakan ditanyakan gitu. Sambil kita kan tetap menunggu nih. Betul. Prabowo yang leading di survei, apakah akan bersama dengan Gibran, dengan KTA yang kuning. Walaupun jalannya sudah bisa menuju ke sana begitu ya. Dipakai atau tidak? Dipakai atau tidak itu yang jadi pertanyaannya. Itu juga menunjukkan posisi yang berbeda. Walaupun betul Reza, kalau mau jujur nih ya, ditonton oleh siapapun, ini memang dalam posisi yang agak sulit nih bagi keluarga Pak Joko Widodo ya. Sudah terlanjur itu 88%, mungkin 80% lah kurang lebih, tonnya kan negatif. Negatif, itu, betul, setelah kemarin ya. Kemudian MK itu dikritik bukan oleh kita, oleh hakim MK sendiri gitu. Belum pernah jangan-jangan di dunia belum pernah terjadi ada hakim MK yang mengatakan putusan yang di dalam ini di luar nalar gitu. Itu Nah, itu menimbulkan sentimen negatif, tapi bisa dihadapi dengan dua cara ya kan. Tapi ini di tengah-tengah yang harus membuat keputusan. Betul. Kalau mau dilanjutkan dengan keyakinan, maka Pak Prabowo harus mendapat keyakinan bahwa betul apa yang diteruskan tegak lurus dari Pak Jokowi ini, dengan artinya begitu Pak Jokowi menunjuk ke sana, maka Projo dan semua teman-teman yang ikut arahan Pak Jokowi itu akan memberikan angka. Dulu angkanya sekitar 11-13%. Tapi kalau melihat bahwa sentimen ini ada negatifnya di 88% atau 80%, berarti angkanya sekarang pada hari ini tinggal 20% kali 13%. Betul. Itu harus dihitung betul gitu. Betul. Harus masak-masak begitu ya pemikirannya supaya nanti sebenarnya yang jadi pertanyaan kita semua jawabannya ada di tangan Pak Prabowo nanti. Yang kita sama-sama tunggu begitu ya. Tapi justru karena waktunya masih ada sampai tanggal 25 Oktober, artinya mereka punya waktu memikirkan dengan matang. Begitu sudah matang, pasti akan merencanakan. Indonesia ini kan kalau pendaftaran ini seperti prosesi. Nah, yang terakhir harus membuat sesuatu yang lebih menarik lagi. Supaya kalau tadi kita pikirannya terbuka, kata Prof. Ege, bisa 50-50, bisa 60-40 kalau nanti sendiri, khusus 100%, sendiri gitu ya. Jadi, kita akan bahas lagi nanti seperti apa keseruan karena pendaftarannya. Kalau hari ini kan perubahan dan religius, ya kan. Jadi perubahan amin. Yang satu lagi cerita tentang kita, kurang lebih seperti itu. Yang ini kita ingin tahu nanti. Betul. Narasinya apa gitu. Nanti kita akan bahas lagi ya. Prof. Ege, tapi terima walaupun kasih. di sisi lain Prabowo itu masih tetap unggul loh untuk Anda lihat survei-survei secara umum ya. Kita akan lihat dan nanti jangan lupa seperti apa. Satu lagi ini bisikan penting. Ternyata saya lihat tadi masih ada jadwal perubahan. Perubahan boleh ada pasangan penggantian ya. Bisa pikir-pikir mungkin nanti. 27 sampai tanggal tadi 7 November ya. Yang pastinya adalah 13 penutupan, 14 ambil nomor. Jadi kita sama-sama tunggu bagaimana perjalanan 15 masa kampanye dimulai. 15 mulai ya. Terima kasih pakar komunikasi politik Effendi Ghazali sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan 4 bulan menjelang pemilu Indonesia di luar negeri, diaspora Indonesia ikut berkampanye dan mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon presiden pilihan mereka. Simak laporan dari Randy Wicaksana, jurnalis VOA di New York.
Sejumlah pendukung Prabowo Subianto berkumpul di Times Square, New York, melakukan deklarasi dukungan untuk Prabowo sebagai calon Presiden RI dalam Pilpres 2024. Kampanye ini diinisiasi oleh anggota Partai Gerindra di Amerika Serikat, mengumpulkan berbagai pendukung Prabowo dari berbagai lokasi. Everybody love Times Square. Ya kan, perhatian dunia semua ke sini. Ya kita bawa gitu ya, nama besar Pak Prabowo sangat wajar ada di sini untuk menjadi Presiden 2024, next Presiden RI insya Allah. Dan Gerindra menang, itu misi kita. Jadi kita selalu bawa di tempat keramaian khususnya, agar dunia melihat, mengenal, dan lain sebagainya. Para diaspora Indonesia ini sekaligus menyampaikan keinginan mereka terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih dan juga damai. Tentu tidak dengan fitnah-memfitnah, tetapi memperkenalkan visi dan misi dari setiap calon, khususnya visi dari Pak Prabowo Subianto. Berdasarkan data dari KPU, terdapat sekitar 1,7 juta warga Indonesia yang terlibat dalam pemilihan umum di luar negeri. Sekitar 11.000 ada di New York yang menjadi salah satu diaspora Indonesia terbesar di Amerika Serikat. Deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo juga berlangsung di pekan yang sama di kota New York. Deklarasi dilakukan dengan konsep makan-makan di warung di sebuah restoran Indonesia di kawasan Queens, New York. Warung diskusi sampai bahkan orang dijodohin juga di warung juga. Jadi warung itu adalah sebuah titik kumpul di mana ada diskusi terbuka, bisa ada obrolan warung kopi, dari obrolan dari semua kalangan itu bisa masuk dan bisa terjadi di warung. Konsep ini menjaring diaspora Indonesia yang rindu makanan tanah air. Merayakan Pak Ganjar dengan makan di atas alas daun. Kita makan ada nasi, ada ayam, ada tempe, dan kebetulan aku juga udah lama banget gak ketemu sama makan Indonesia. Deklarasi dukungan lain memanfaatkan lokasi-lokasi ikonik di AS. Dipastikan bakal terus digelar diaspora Indonesia jelang Pilpres. Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat telah umumkan pemilu Indonesia di luar negeri akan dilaksanakan secara serentak pada 14 Februari 2024. Dari kota New York, Randy Wucaksana, Naratama, dan tim VOA. Jelang Piala Dunia U17, renovasi Jakarta International Stadium sudah mencapai 95% dan siap digunakan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.